Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Alex Kusendra. Kali ini saya akan membahas lagi tentang mesin Kawasaki Ninja. Kemarin sempat mengulik sejarahnya dari beberapa artikel, tapi saya masih kurang begitu detail, kurang puas. Saya cari-cari lagi di lemari. Ini kebetulan saya dulu pernah beli Ninja. Ini ternyata buku panduan dan beberapa kertas lain seperti brosur dan layanan 3S-nya masih ada. Nah, di sini saya mau membacakan tentang Ninja semakin hijau karena emisi reduction teknologi. Komponen apa saja sih yang membuat Ninja bisa lulus Euro 2 kala itu di 2006? Dua tak yang dilengkapi beberapa teknologi canggih. Oke, salah satunya adalah catalytic converter, kemudian HSAS atau High Performance Secondary Air System, Super Kips Kawasaki Integrated Power Valve System, Super Electrofusion Cylinder, Karburator Setting. Dari kelima komponen itu saya akan bacakan detail satu persatu. Oke, yang pertama catalytic converter. Di dalam knalpot, catalytic converter terdiri dari dua bagian untuk Kawasaki Ninja. Yang pertama, pre-catalytic converter yang berfungsi meningkatkan temperatur gas buang pada saat memasuki main catalytic converter sehingga pemurnian gas buang lebih sempurna. Jadi di dalam knalpot itu gas buangnya malah dinaikkan suhunya. Makanya kalau knalpot dua tak yang lain itu tidak begitu panas, kalau Ninja itu terasa banget di kaki panas banget. Sebenarnya itu adalah teknologi untuk mengurangi emisi gas buangnya. Salah satu teknologinya. Kemudian main catalytic converter. Kalau tadi yang pre, sekarang main catalytic converter menggunakan materi logam mulia yaitu platinum dan rhodium yang mempunyai kemampuan untuk memurnikan gas, karbon dioksida atau CO dan hidrokarbon atau HC dan mengubahnya menjadi CO2, karbon dioksida serta H2O air yang tidak beracun. Nah, di sini ditulis platinum dan rhodium. Di sini banyak beberapa orang yang menjual logam itu lebih tinggi. Pertama kalau di bedel-bedel knalpot itu biasanya logam ini disendirikan karena harganya memang lebih mahal. Ini untuk foto saya lengkapi dari Karmudi Bapak Tutus Subronto kurang lebih 4 tahun yang lalu. Lebih jelasnya seperti ini gambarnya. Saya ambil dari mobil karena dari motor kebetulan saya belum dapat yang sedetail ini. Tetap sama, mengubah karbon monoksida dan HC menjadi CO2 dan H2O air seperti diagram seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk HSAS atau High Performance Secondary Air System, yaitu sistem saluran yang menyuntikkan udara bersih ke dalam chamber ruangan yang menjadi muara gas buang dari ruang bakar. Pada ujung saluran terdapat mekanisme reed valve katup bulu yang membuka pada saat tekanan dalam chamber rendah, putaran mesin rendah, dan tertutup kembali pada saat tekanan dalam chamber tinggi atau putaran mesin tinggi. Jadi super kips, nah ini komponen selanjutnya ya super kips, tapi dijelaskan di sini super kips bekerja sama dengan HSAS dalam suatu sistem yang sama. Pada putaran mesin tinggi, katup super kips akan membuka. Kebalikannya ini, katup super kips membuka putaran tinggi, kemudian katup HSAS akan menutup. Ini berbeda dengan super scavenging system. Kalau super scavenging system kan suntikan udara segar pada putaran tinggi. Kalau ini udara segarnya ditutup, kemudian diambil dari super kips beserta dengan campuran bahan bakar yang lebih ngeplong, kemudian terjadi putaran tinggi dengan suntikan bahan bakar yang disesuaikan. Pada putaran mesin rendah, katup super kips akan menutup. Ini
superkipsnya menutup. Kemudian katup HSAS akan membuka dan menyalurkan udara segar ke dalam exhaust chamber sehingga membentuk campuran gas buang yang padat oksigen. Jadi tidak begitu beracun. Kurang lebih seperti itu sob. Artikelnya dari brosur Ninja Semakin Hijau. Kemudian lanjut ke komponen Super Gibbs atau Kawasaki Integrated Power Shelf System. Jadi ingat bandnya Power Slave ya, tapi beda nih, Power Valve System, bukan Power Shelf System. Tadi saya salah baca. Sistem mekanisme valve katup pengendali gas buang pada exhaust port. Pada putaran mesin tinggi, katup akan terbuka berfungsi untuk menghasilkan respon tenaga mesin yang maksimal. Nah ini lebih ke mesin ya, jadi meningkatkan akselerasi di saat superkip membuka yang bisa jadi lebih ngeplong. Pada putaran mesin rendah, katup akan menutup dan menghalangi terbuangnya campuran sisa pembakaran. Nah, ini jadi tidak terlalu banyak bensin mentah yang keluar, termasuk unsur hidrokarbon yang pada mesin 2 tak biasa akan terbuang, sehingga kadar hidrokarbon yang dihasilkan dalam sisa gas buang menjadi rendah. Yang mekanisme saat membuka menutup kan tadi sudah saya bacakan saat penjelasan HSAS. Kemudian lanjut ke blok silinder dengan teknologi super electrofusion cylinder. Sistem pelapis dinding silinder dengan bahan molybdenum dan high carbon steel. Diproses menggunakan aliran listrik tegangan sangat tinggi sehingga membuat lapisan logam tipis yang sangat kuat. Permukaan lapisan ini memiliki pori-pori yang dapat menyerap dan menahan oli samping yang menghalangi pergeseran dinding silinder dengan piston. Karenanya tidak diperlukan jumlah oli yang berlebihan untuk proses pelumasan, sehingga mengurangi kepekatan asap yang ditimbulkan pada gas buang hasil pembakaran. Nah ini kelihatan banget perbedaannya. Saya pakai RC 110 kristal itu kalau 2 hari nggak dipakai panas sih langsung kemutup. Kalau Ninja enggak, karena sudah menggunakan sistem super electrofusion cylinder. Nah dari situ dapat diambil pelajaran kalau yang pernah mengkolter Kawasaki Ninja itu konsumsi oli sampingnya berarti diboroskan atau ditambahi karena pori-porinya sudah hilang. Kemudian yang masih standar itu dulu kan saya juga heran kok bisa hampir 2 bulan padahal tak pakai sehari itu 30 km olinya masih. Nah ternyata itu saya tahu sekarang kalau di situ bloknya sudah dibekali dengan super electrofusion cylinder, jadi tidak perlu memboroskan oli samping lagi karena sudah diklaim itu sudah aman dengan pori-pori tadi. Dari knalpot yang pertama tadi kita bahas ya, untuk teman-teman yang suka bedel-bedel knalpot jangan dibedel kalau yang sudah pakai catalytic converter, karena itu teknologinya juga dipikirkan sangat tinggi untuk mengurangi emisi gas buang. Kalau memang mau ngeplong diganti aja dengan knalpot racing atau standar racing untuk dimensinya yang tidak terlalu merubah setelannya. Kemudian yang terakhir komponennya adalah karburator setting. Penyetelan karburator sedemikian rupa sehingga memberikan suplai campuran bahan bakar dan udara dalam takaran atau komposisi yang optimal untuk meningkatkan tenaga mesin dan menghasilkan emisi gas buang yang baik tanpa efek samping panas mesin yang berlebihan atau tidak ngejim. Jadi sesuai takaran dari karburatornya itu. Kalau kepanasan kan efek lain dari artikel tadi, panas yang berlebihan kan bisa mengakibatkan ngejim. Nah itulah beberapa komponen dari emission reduction
reduction teknologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih, simak terus video saya. Besok kita kembali lagi dengan video lain, insya Allah tentang jual beli ataupun dengan review atau kelebihan mesin, kekurangan mesin saya jabarkan di sini. Semoga bisa mendatangkan manfaat apabila akan membeli sepeda motor tipe tersebut dengan teknologi yang sudah disandangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.